Dan kuasa-Mu sudah tersedia untuk menjamah kami Tuhan. Engkau mengasihi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Tangan-Mu terbuka untuk menyambut kami Tuhan. Dan Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Walaupun orang tidak tahu apa yang kami alami, tetapi Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Dan Kau menjamah kami semua yang hadir di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang Kau lalui Tuhan. Tetapi biarlah kami semuanya pulang dengan jamahan-Mu. Kami pulang dengan Tuhan perubahan di dalam kehidupan kami. Jadilah itu bagi kami pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, biarlah Engkau memberkati firman-Mu, Engkau mengurapi firman-Mu Tuhan. Dan semuanya kami di sini, mata rohani kami terbuka Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau menyertai ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Engkau berdaulat di tempat ini Tuhan. Malaikat-Mu berkhemah sekeliling kami Tuhan. Dan semuanya kami Tuhan pulang dengan kuasa Tuhan. Pulang dengan perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di dalam nama Yesus kami bersahati mematahkan serangan kuasa roh jahat, segala setan iblis, segala roh penipu, roh pembunuh, roh kematian. Engkau tidak bisa menjamah satu di antara kami. Di dalam nama Yesus, segala roh penyakit kami patahkan kuasa-Mu. Engkau tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus. Kami percaya di sini ada darah Yesus yang membentengi kami. Ada Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama kami bersyukur. Dan semua kita yang suka cita katakan Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terima kasih for all musicians. Terima kasih buat semua pemusik. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, penari, dancers, dan semua song leader dan singer. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Apakah saudara siap katakan haleluya 3 kali? Yang siap katakan amin. Mari kita mulai 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Dan Tuhan Yesus juga memerdekakan, haleluya. Tahukah saudara bahwasannya di dunia ini ada penjajahan yang lebih kejam daripada penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lainnya. Dan saudara, penjajahan ini apakah namanya penjajahan ini? Penjajahan dosa. Yaitu manusia terus-menerus berbuat dosa. Tidak bisa berhenti berbuat dosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan juga berkata dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tapi firman Tuhan tidak sampai di situ. Di Roma 6:23 dikatakan upah dosa memang adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Semua kita dalam Yesus bisa memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka dari Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 32 sampai 36. Yang sukacita katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Saya bacakan kepada saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini, kamu akan mengetahui kebenaran. Itu Yesus sendiri yang berkata. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amen. Tapi kemudian orang Yahudi berkata, kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kenapa engkau berkata kami perlu merdeka? Dan Tuhan Yesus berkata,
lainnya, yaitu penjajahan apa? Penjajahan dosa yang membawa saudara kepada keterikatan dosa, yang membawa saudara kepada belenggu dosa, yang membawa saudara kepada penyakit, kepada kesengsaraan, kepada penderitaan di dunia ini tidak ada habis-habisnya, dan akhirnya dihukum kekal selama-lamanya di neraka. Itulah dia akibat penjajahan dosa. Dan saudara, iblis sejak dari mulanya berbuat dosa, saudaraku. Karena itu saudara, dosa itu membawa manusia ini kepada penyakit, kepada kesengsaraan, kepada penderitaan, saudaraku. Walau mungkin manusia itu tidak dijajah lagi seperti bangsa Indonesia, tidak dijajah lagi oleh bangsa Belanda, kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tapi walaupun mungkin kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain, tapi masih banyak orang Kristen yang dijajah oleh narkoba, dijajah oleh minuman keras, yang dijajah oleh dosa dan keterikatan dosa, oleh kenajisan, oleh rokok, oleh minuman keras, dan ikatan-ikatan dosa lain. Dan ada yang menderita dijajah oleh penyakit. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk itulah Yesus anak Allah menyatakan dirinya supaya dia membinasakan perbuatan iblis. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir di Bethlehem. Dia menyatakan dirinya, dia menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa dia lahir? Supaya dia bisa pergi ke salib, supaya dia bisa disalibkan, supaya dia bisa mencucurkan darah yang kudus bagi saudara. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan saudara dari segala dosa saudara dan membebaskan saudara dari segala kutuk-kutuk dosa. Apakah itu penyakit, kelemahan, kegagalan, keterikatan dosa? Itu adalah semua kutuk-kutuk dosa. Tetapi kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus akan membebaskan saudara dari segala kutuk-kutuk dosa. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Yesus di kayu salib, disalibkan. Dan sebelum ke salib, saudaraku, Tuhan Yesus dicambuki oleh serdadu Romawi. Dan ketika dia dicambuk, puluhan kali Yesus dicambuk, bukan dengan cambuk biasa, tetapi dengan cambuk yang tajam. 5 run ujungnya saudara cabang cambukan itu. Dan semua saudara, setiap cabang ada logam, ada besi, ada semua yang tajam. Dan cambukan seperti itulah, dengan cambuk seperti itu diayunkan ke punggung Tuhan Yesus. Seluruh punggung Tuhan Yesus robek, kulitnya robek, saudaraku, dan sampai kelihatan organ-organ bagian dalam tubuh Yesus. Dan luka-luka di punggung Yesus itulah namanya bilur-bilur Yesus. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata Kolose 2:15. Mari kita buka firman Tuhan. Ia telah melucuti, mari kita baca sama-sama supaya saudara tahu firman Tuhan ini, saudara. Kolose 2:15 saya bacakan kepada saudara. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah melucuti setan. Yesus telah merusakkan pekerjaan setan. Yesus telah menang atas setan. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Haleluya. Keberhasilan Yesus adalah keberhasilan saudara. Amin. Yesus telah menang. Dia bangkit dari maut. Dia kalahkan setan. Dia rusakkan pekerjaan setan, supaya saudara juga menang bersama-sama dengan Dia. Supaya saudara tidak perlu lagi kalah akan penyakit. Saudara tidak perlu dikalahkan oleh dosa. Saudara tidak perlu lagi diikat oleh keterikatan semua narkoba, judi, atau minuman keras atau rokok. Tapi saudara bisa menang atas dosa, karena
diperhamba oleh dosa lagi? Apakah masih ada di antara kita yang mau diperhamba oleh minuman keras? Apakah masih ada saudara yang mau diperhamba oleh kegagalan? Supaya kita betul-betul mereka, mari kita kenal kebenaran, yaitu Yesus. Amin. Firman Tuhan tadi berkata, Yohanes 8:32, jikalau anak itu memerdekakan kamu, jikalau Yesus memerdekakan kita, maka kita akan betul-betul merdeka. Amin. Saudaraku, mari kita semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, maka saudara akan dibebaskan dari dosa dan dibebaskan dari semua kutuk-kutuk dosa. Amin. Yang berarti saudara bebas dari penyakit, bebas daripada kegagalan, bebas daripada kemiskinan, dan bebas daripada semua keterikatan-keterikatan dosa. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, maukah saudara diselamatkan? Amin. Bagaimana kita bisa diselamatkan, saudaraku? Kita bebas dari hukuman yang kekal, kita bebas dari neraka, dan kita bebas juga daripada semua kutuk-kutuk dosa. Jalannya adalah saudara harus diselamatkan. Bagaimana langkahnya saudara diselamatkan? Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwasanya Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Begitulah kita menerima keselamatan. Kita harus percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi harus ada pengakuan dulu, baru kita diselamatkan. Katakan amin. Itulah sebab dari kebaktian GKI selalu ada altar call. Saudara diajak maju ke depan untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dan setelah saudara mengakui Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Begitu juga dengan kesembuhan, supaya saudara bebas daripada kutuk-kutuk dosa, penyakit. Mungkin saudara berkata, kalau saya bertanya kepada saudara, maukah saudara disembuhkan? Dan jawaban saudara mungkin, untuk itulah saya datang ke KKR ini, Bu. Saya mau mengalami mujizat kesembuhan. Saudara berkata, dan kita tuh menerima kesembuhan, saudaraku. Kita sama dengan menerima keselamatan. Kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh. Dan kita mengakui bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Bahwasanya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Tahukah saudara, dalam kasus kesembuhan yang dilayani oleh Tuhan Yesus, yang tertulis di Alkitab ini, saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan sebelum dia melihat pengakuan iman orang tersebut, ataupun sebelum dia melihat tindakan iman orang sakit tersebut. Jadi iman dapat dilihat. Katakan amin. Jadi iman itu dapat dilihat. Saudara mungkin berkata, apa pendeta, Bu pendeta, tolonglah saya sakit, tolong doakan saya supaya saya sembuh, tapi saya tidak punya iman. Saudara berkata, bisakah orang sakit disembuhkan tanpa iman orang sakit itu? Memang bisa, saudaraku. Itu adalah suatu pengecualian, tapi bukan hukum. Tapi apa yang terjadi ketika saudara ada di KKR Natal seperti ini, saudara, dan saudara disembuhkan Tuhan, saudara memang merasakan sakit saudara berkurang, penyakit saudara tidak ada lagi, saudaraku. Tetapi kalau saudara tidak punya iman, apa yang terjadi beberapa hari kemudian, saudara merasakan sakit saudara kembali lagi, sakit saudara, gejala-gejala yang sama mulai kembali lagi. Kalau saudara tidak punya
Tapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa mengusir penyakit dalam nama Yesus. Pergi, kau tidak bisa menjamah saya lagi. Dan saudara mengakui oleh pilihan Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Amin. Tetapi kalau untuk keselamatan jiwa saudaraku, kita harus memiliki iman sendiri. Tidak bisa memakai iman orang lain. Katakan amin. Kita harus beriman dari diri kita sendiri. Kita percaya Yesus adalah anak Allah. Dia mati bagi kita di kayu salib. Kita mengaku dengan mulut kita, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara punya iman. Iman saudara harus bisa dilihat, saudaraku. Iman saudara harus bisa dilihat. Mari kita lihat saudara dari Markus 2. Saya bacakan firman Tuhan dari Markus 2. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buka Alkitab saudara. Dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan melihat contoh-contoh orang-orang sakit pada zaman Yesus disembuhkan Tuhan. Dan semuanya orang-orang sakit ini memiliki iman. Katakan amin. Mari kita lihat Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan kepada saudara. Saudara boleh lihat di Alkitab saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ aja juga duduk berapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Jadi ada 4 orang menggotong 1 orang lumpuh, saudaraku. Dan 1 orang lumpuh ini digotong oleh temannya. Kelima-limanya memiliki iman. Tentunya 4 yang menggotong itu juga memiliki iman. Dan 1 orang ini yang lumpuh ini, saudara, juga memiliki iman. Orang lumpuh ini tidak merasa malu. Bagaimana dia digotong demikian sepanjang jalan, di atas tilamnya, tempat tidurnya, saudaraku. Tapi karena dia punya iman, dia percaya kalau dia datang kepada Yesus, dia pasti sembuh. Saudaraku yang kekasih dalam nama, ketika mereka sampai ke rumah tempat di mana Yesus berada, orang-orang banyak sudah berkerumun. Di muka pintu, orang banyak sudah menutup pintu sehingga mereka tidak bisa masuk. Bahkan dari jendela pun, orang banyak sudah mengelilingi rumah itu sehingga mereka tidak bisa masuk lewat jendela. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka punya iman yang tidak menyerah. Katakan amin. Walaupun mereka lihat mereka tidak bisa masuk dari pintu dan jendela, apa yang mereka buat? Mereka buka atap dan mereka turunkan orang sakit itu pas di depan Tuhan Yesus. Maka ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi iman bisa dilihat. Iman saudara harus ditindakkan sehingga bisa dilihat. Maka ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata, "Oh anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku yang kekasih, memang orang ini membutuhkan mujizat kesembuhan, tetapi ada mujizat yang lebih besar daripada mujizat kesembuhan, yaitu mujizat
tapi kehilangan nyawanya tidak ada gunanya. Karena mujizat yang paling besar saudara adalah mujizat keselamatan. Baiklah, baguslah saudara sembuh. Suatu hal yang luar biasa, saudara menerima mujizat Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, biarlah kita menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Di mana dosa-dosa kita diampuni, maka ketika dosa kita diampuni, seluruh kutuk dosa kita, termasuk penyakit, juga dibebaskan Tuhan dari kita. Katakan amin. Haleluya. Maka apa kata Yesus kepada orang lumpuh ini? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Saudaraku, orang lumpuh ini tidak berkata, Tuhan bangunkan dulu aku, sembuhkan aku dulu. Tidak. Tetapi karena dia punya iman, dia dengar perkataan Yesus, bangunlah. Dia bangun. Ketika dia bertindak bangun, kuasa Tuhan menjamah dia, maka dia sembuh. Dia pulang dengan kesembuhan. Katakan amin dengan lebih kuat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, iman tanpa tindakan adalah mati atau sia-sia. Saudara bilang saudara punya iman. Iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Yakobus 2:26 berkata, saudaraku, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudaraku, iman yang sejati adalah harus ditindakkan. Tuhan mau melihat tindakan iman saudara. Itulah dia namanya iman. Firman Tuhan berkata, jadilah kepada kita sebagaimana iman kita. Haleluya. Saudara, ada contoh lain lagi. Firman Tuhan dalam Markus 5. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan kepada saudara. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Haleluya. Sehingga kita semua di sini punya iman, katakan amin. Markus 5 ayat 25. Saya bacakan kepada saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini ada seorang yang perempuan sakit 12 tahun pendarahan. Dan kemana-mana dia sudah pergi untuk mengobati penyakitnya. Dia sudah menghabiskan segala sesuatu yang ada padanya untuk berobat supaya dia sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya sembuh, malah keadaannya semakin memburuk. Tetapi ayat 27 berkata, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudaraku, dari manakah datangnya iman? Dari mendengar berita tentang Yesus atau berita firman Tuhan. Maka ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, imannya bangkit. Maka dia mulai melakukan tindakan iman. Yang pertama sekali dia mengakui dengan mulutnya. Firman Tuhan dituliskan di situ saudara, dikatakan perempuan ini berkata, dia mengaku dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Dia mengakui imannya, amin. Dia tidak berkata sembuhkanlah dulu, baru aku katakan aku sembuh. Sudah enak kurasa badanku, barulah aku mengucapkan dengan mulutku aku sembuh. Tidak. Di situ masih ada penyakitnya. Dia masih lemah. Dia masih merasa kesakitan, saudaraku. Tapi dia sudah bertindak. Dia sudah menindakkan imannya. Dia sudah mengucapkan dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Amin. Haleluya. Kesembuhan saudara, saudara terima. Tapi itu dimulai ketika saudara mengakuinya terlebih dahulu.
Saudara harus mengakui iman saudara terlebih dahulu, barulah manifestasi kesembuhan jadi bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka sekarang ini ketika saudara duduk di tempat ini, apa yang saudara alami dalam hidup saudara, penyakitkah yang saudara derita, saudara bisa dijamah Tuhan di tempat duduk saudara. Pada saat ini juga ketika firman Tuhan diberitakan saudara, oleh pilur Yesus saudara sembuh, saudara bisa mengakui iman saudara. Sekarang saat ini juga saudara katakan di tempat duduk, oleh pilur Yesus saya sembuh, saya sembuh, saya percaya, saya sembuh, saya sembuh. Kanker tumor lenyap, pergi tinggalkan saya dalam nama Yesus. Saya alami mujizat Tuhan, saya sembuh, saya sembuh, saya bangkit dari kursi roda, saya sembuh. Mana amin yang lebih kuat, aminnya. Haleluya. Ucapkan pengakuan iman saudara, amin. Itulah iman yang sejati, yang betul-betul iman. Iman yang ditindakkan, iman yang diakui, diakukan, diucapkan, dan ditindakkan. Perempuan ini bertindak saudara. Dia tidak tinggal di rumahnya. Dia tidak berkata Yesus kan maha tahu. Dia tahu aku sakit pendarahan, tentu saudaraku, tapi dia tidak berbuat demikian. Dia beriman dan dia tindakan imannya. Sambil dia mengakui imannya, dia terus berjalan mencari Yesus, mendekati Yesus. Pada zaman itu, kalau orang sakit seperti itu saudara tidak bisa bergaul, bercampur dengan orang banyak. Dia harus berteriak-teriak dan berkata najis, najis, najis. Tapi pada saat itu dia kesampingkan semua itu, dia tidak peduli. Mungkin orang menyenggol dia, menyepak dia, karena orang banyak mengurumuni Yesus, saudaraku. Mungkin orang menolak dia, saudaraku, dan berkata kau najis, kau tidak bisa masuk ke dalam kumpulan. Segala macam dia alami. Tapi yang penting dia punya iman. Begitu juga dengan saudara. Saudara kau punya iman, saudara akui iman saudara, bertindak pada saat ini juga. Dan tanpa didoakan, sebenarnya saudara bisa mengalami mujizat kesembuhan. Mana amin ya? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Perempuan sakit 12 tahun pendarahan yang mendekati Yesus. Dan dia terus-menerus bertindak, terus-menerus bertindak. Dia tidak menyerah, dia tidak menyerah. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Aku sembuh, aku sembuh. Amin. Maka ketika dia jamah jubah Yesus, tindakan imannya, saudara, seketika itu juga pendarahan yang berhenti. Kesembuhan mengalir padanya. Mujizat Tuhan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus sungguh-sungguh mau menyembuhkan saudara. Dan dia menyembuhkan saudara dengan bilur-bilurnya. 2000 tahun yang lalu dia sudah selesai menanggung penyakit saudara. Dengan iman saudara menarik kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara. Katakan amin. Ucapkan terlebih dahulu kesembuhan saudara. Ucapkan. Jangan ucapkan kekalahan. Jangan ucapkan penyakit. Jangan ucapkan sakit kali kurasa. Jangan ucapkan aku tidak mungkin bisa bebas. Narkoba ini terlalu kuat mengikat aku. Aku tidak mungkin bebas daripada judi, minuman keras, ataupun segala macam ikatan-ikatan dosa lainnya. Ucapkan saudara sudah sembuh. Amen. Jangan ucapkan kekalahan, ucapkan kemenangan. Amen. Itulah dia iman. Katakan amin. Iman itu harus diucapkan. Haleluya. Walaupun sakit saudara rasa, tapi iman apa yang saudara katakan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Sakit ini hilang dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit di pinggangku. Tidak ada lagi sakit di
kepalaku, tapi aku percaya Yesus adalah Jehovah Rafa. Yesus adalah penyembuhku. Oleh pilur Yesus aku sembuh. Dan oleh kuasa nama Yesus aku bebas. Darah Yesus membebaskanku dari segala ikatan-ikatan dosa. Ucapkan kemenangan saudaraku. Ucapkan rumah tangga saudara dipulihkan Tuhan. Ucapkan anak-anak saudara diselamatkan Tuhan. Ucapkan saudara bebas dari rokok, bebas dari narkoba, bebas dari semua ikatan-ikatan dosa lainnya. Roma 8 ayat 37 berkata, di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di belakang katakan amin. Saudara yang di atas katakan amin. Kita semuanya mari katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pada waktu saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kuasa Tuhan bisa berlaku bagi saudara. Iman saudara menarik kuasa Tuhan turun atas saudara. Karena itu jangan lagi ucapkan saudara sakit. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Ucapkan kemenangan. Ucapkan kesembuhan. Ucapkan saudara bebas. Katakan amin. Contoh lain 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Haleluya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan kepada saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berada di tengah jalan, mereka mencari Tahir, seorang dari mereka. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Haleluya. Ada 10 orang kusta saudaraku. 10 orang kusta ini tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang sehat lainnya. Mereka harus dikarantina. Itulah sebabnya ketika mereka tahu Yesus memasuki perkampungan mereka, mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak kepada Yesus, Yesus Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta yang tidak boleh bergabung dengan orang sehat, tetapi mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Maka mereka berseru dengan suara yang kuat, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, berserulah kepada Yesus, maka aku akan menjawab engkau, kata Tuhan. Pada hari ini, apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan Yesus. Yesus kita adalah Allah yang ajaib. Segala kuasa ada pada Dia. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang lebih besar daripada Yesus kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Yesus kita. Biarlah Yesus melihat iman saudara, datang berseru kepada Yesus. Katakan amin. 10 orang kusta ini, apa kata Tuhan kepada mereka? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudaraku, kalau saudara kusta, saudara tidak boleh berjumpa dengan imam-imam kecuali kalau saudara sudah sembuh. Tetapi orang kusta ini punya iman. Mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Mereka percaya Yesus menyembuhkan mereka. Maka ketika Yesus berkata pergi, perlihatkan diri kepada imam-imam, mereka tidak berkata, Yesus sembuhkanlah kami dulu. Masa kau tidak tahu Tuhan, kalau datang ke imam-imam kami mesti sembuh? Mereka tidak berkata demikian. Tapi mereka segera menindakkan iman mereka. Mereka percaya kepada perkataan Yesus. Hari ini juga Yesus berkata, saudara sudah
sembuh oleh bilur-bilurnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan saudara sudah merdeka. Karena apabila Yesus memerdekakan saudara, saudara betul-betul merdeka. Jangan lagi mau diikat oleh dosa apapun dalam hidup saudara. Haleluya. Dan orang kusta ini saudaraku, dia pergi, dia bertindak. Dengan kustanya, ia masih mengikat tangannya. Kalau kustanya ada di tangannya, di kakinya, mungkin begitu banyak beban, saudaraku, beban di seluruh tubuhnya. Mungkin seluruh tubuh mereka, saudaraku, sudah kustaan. Dan mungkin mereka terpincang-pincang karena kusta mereka. Oh, dan semua masih ada di situ, saudara. Kusta mereka lengkap di badan mereka, saudara. Tapi mereka percaya. Amen. Mereka punya iman. Amen. Dan mereka tindakan iman mereka. Maka mereka berjalan. Mereka pergi menuju imam-imam. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Mereka menerima mujizat mereka. Kenapa? Karena iman menurunkan kuasa Tuhan. Iman saudara menurunkan kuasa Tuhan. Iman saudara melakukan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dengan iman saudara menerima mujizat saudara. Katakan amin. Haleluya. 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 Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudara, ini firman Tuhan berkata, dengan iman kita menerima kuasa Tuhan. Saudaraku, iman itu datang dari mana? Iman itu datang dari mendengar berita tentang Yesus. Mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, kalau saudara mau punya iman, maka saudara harus dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara mau sembuh, saudara dengar dulu firman Tuhan. Dan kemudian saudara akui dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah penyembuh. Dan kemudian saudara bertindak. Sekarang ini juga saudara mungkin duduk di kursi roda. Adakah saudara lumpuh mungkin? Kalaupun tidak di kursi roda, adakah saudara stroke? Ada bagian tubuh saudara yang tidak bisa bergerak, tangan saudara mati. Mari gerakkan sekarang ini juga. Tindakan iman saudara. Dan saat nanti apalagi kalau setelah didoakan, saudara tindakan. Yang lumpuh segera berjalan. Segera langkahkan kaki saudara. Tangan saudara yang lemah saudara angkat ke atas. Katakan amin. Kalau pinggang saudara sakit, saudara gerakkan. Dan sambil saudara mengakui dengan iman, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Saudara yang sakit rematik, mulai gerakkan tubuh saudara. Terima kuasa Tuhan dengan iman saudara. Dengan iman saudara-saudara menarik kuasa Tuhan. Katakan amin. Haleluya. 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 Firman Tuhan berkata dalam Yesus Kristus, semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari terima kesembuhan saudara. Mari terima kebebasan saudara. Pada hari ini datang dengan beriman kepada Tuhan. Saudara ucapkan pengakuan iman. Ibrani 4:14, Yesus adalah imam besar agung kita. Dia meneguhkan pengakuan iman kita. Ketika kita mengakui iman kita, kuasa Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Mari ucapkan iman saudara. Katakan amin. Mari ucapkan iman saudara. Katakan amin. Dan bertindak dengan iman. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Semuanya kita mengucapkan pengakuan iman ini. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Mari saudaraku, tutuplah mata saudara. Tutuplah mata saudara. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari angkat tangan saudara ke atas. Katakan, oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu Tuhan. Engkau mati di kayu salib bagi saya, mencurahkan darahmu bagi saya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan, Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup Tuhan Yesus.
Yesus. Engkau hidup Tuhan Dan Yesus. sekarang kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sekarang kau duduk di sebelah kanan Oh Bapa. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus. saya percaya padamu. Saya percaya padamu. Saya buka hati saya. Buka hati saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan. Masuk dalam hati saya Tuhan. Jadilah Tuhan saya. Jadilah Tuhan Dan saya. juru selamat pribadi Dan saya. selamat pribadi saya. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Dari segala dosa-dosa Dan saya. segala dosa-dosa saya. Sucikanlah saya Tuhan. Sucikanlah saya Dengan Tuhan. darah-Mu yang kudus. Dengan darah-Mu yang kudus. Bebaskanlah saya Tuhan. Bebaskanlah saya Dari Tuhan. segala keterikatan dosa saya. Dan segala keterikatan dosa Malam saya. ini Tuhan. Malam ini Saya Tuhan. buka hati saya. Buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya. Jadilah Tuhan Dan saya. juru selamat pribadi Dan saya. juru selamat pribadi Terima saya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah selamat. Karena sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Saya sudah jadi anak-anak Saya Tuhan. berjanji Tuhan. Saya berjanji Saya Tuhan. akan mengikut Engkau. Saya akan mengikut Engkau. Seumur hidup saya. Seumur hidup saya. Tuliskanlah nama saya. Tuliskanlah nama saya. Dalam kitab kehidupan-Mu. Kitab Yang kehidupan-Mu. kekal di surga. Kekal di Dan surga. di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala setan iblis. Segala setan Segala iblis. roh jahat. Segala roh jahat. Roh penipu. Roh penipu. Roh pembunuh. Roh pembunuh. Roh kematian. Roh kematian. Roh penyakit. Roh penyakit. Kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh. Pergi. Pergi. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keterikatan dosa. Keterikatan dosa. Rokok. Rokok. Narkoba. Narkoba. Judi. Judi. Minuman keras. Minuman keras. Saya usir. Saya usir. Tidak bisa lagi berkuasa. Tidak bisa lagi Dalam hidup berkuasa. saya. Dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Dari dosa. Dari dosa. Dan kutuk-kutuk dosa. Aku tutup Di dosa. dalam nama Di dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Saya sudah selamat. Saya sudah Saya selamat. sudah lahir baru. Saya sudah baru. Saya sudah jadi anak-anak Saya sudah Tuhan. jadi anak Saya sudah Tuhan. sembuh. Saya sudah Saya sembuh. sudah bebas. Saya sudah Terima bebas. kasih Tuhan. Terima kasih Oleh Tuhan. darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya bebas. Saya bebas. Segala keterikatan dosa. Keterikatan Di dosa. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, saudara sudah selamat, sudah lahir baru. Artinya dosa saudara sudah disucikan Tuhan. Dan kutuk-kutuk dosa saudara pun sudah ditanggung Tuhan Yesus. Saudara sudah dibebaskan Tuhan dari segala kutuk-kutuk dosa. Dan ini saatnya saudara menerima mujizat saudara. Saudara, siapapun saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Siapa saudara yang sakit, maju ke depan. Yang saudara bertindak dengan iman. Siapa saudara yang mau didoakan untuk mujizat